Di sebuah pasar tani yang ramai di Malaysia, ada seorang pria tua yang akrab disapa Pak Cik. Pak Cik adalah seorang orang kurang upaya atau yang disebut oku, yang sejak muda mengalami keterbatasan fisik karena kecelakaan kerja. Namun keterbatasan itu tidak membuatnya patah semangat. Setiap pagi, Pak Cik akan tiba lebih awal di pasar tani dengan gerobak kecilnya, penuh dengan hasil tani seperti sayur-sayuran, buah-buahan, dan herbal segar yang ia tanam sendiri di halaman rumah kecilnya. Pak Cik dikenal sebagai sosok yang ramah walaupun tubuhnya terbatas dalam bergerak. Ia selalu menyapa pelanggan dengan senyum hangat. Dia sering berkata, "Rezeki itu datang bila kita bersyukur dan berusaha." Banyak pelanggan yang kagum dengan ketabahannya, tetapi tidak banyak yang tahu perjuangan keras di balik kehidupannya. Hari yang sulit di pasar tani. Pada suatu pagi, Pak Cik mengalami tantangan berat. Langit mendung sejak subuh, dan tidak lama kemudian turun hujan dengan lebat. Pasar tani yang biasanya riuh menjadi lebih sepi. Sebagian besar pedagang buru-buru menutup lapak mereka, tetapi Pak Cik tetap bertahan. Tenda kecilnya bocor di beberapa bagian, dan air hujan membasahi sebagian dagangannya. Dia berusaha melindungi barang-barangnya dengan kain plastik yang telah lusuh. Melihat situasi itu, seorang pelanggan tetap, Pak Cik, seorang wanita muda bernama Aisyah, merasa iba terhadap Pak Cik. Dia mendekati Pak Cik dan menawarkan bantuan untuk menutup tendanya dengan kain tambahan. "Pak Cik, biar saya bantu, dagangan ini tak boleh basah, nanti rusak," katanya. Namun Pak Cik hanya tersenyum. "Terima kasih, Nak, kalau ada rezeki, tetap akan ada pembeli walaupun hujan lebat," ujar Pak Cik kepada Aisyah. Tak lama kemudian, beberapa pedagang lain yang melihat keadaan Pak Cik ikut membantu. Mereka mengatur ulang tendanya agar lebih kokoh menghadapi hujan. Salah seorang pedagang bahkan mengajak pelanggan di sekitar untuk membeli dagangan Pak Cik agar dia bisa pulang lebih awal dan terhindar dari kerugian. Sementara itu, Aisyah yang kagum dengan semangat Pak Cik memutuskan untuk mengambil gambar dan membagikannya kisahnya di media sosial. Dalam unggahan itu,
Aisyah menceritakan bagaimana seorang pria tua dengan keterbatasan fisik tetap berusaha mencari nafkah dengan penuh semangat dan kejujuran. Postingan tersebut menjadi viral. Dalam waktu singkat, ribuan orang tergerak oleh cerita itu, dan banyak yang datang ke pasar tani pada hari-hari berikutnya untuk menemui Pak Ci. Beberapa dari mereka membeli dagangan Pak Ci. Ada pula yang memberikan donasi, meskipun Pak Ci sering menolak dengan sopan. Dia selalu berkata, bantuan yang paling besar adalah terus membeli barang saya. Itu lebih bermakna buat saya, ujar Pak Ci kepada pembeli yang memberikan donasi. Kisah viral itu akhirnya sampai ke telinga pihak berwenang dan komunitas setempat. Seorang dermawan yang tidak ingin disebutkan namanya menawarkan untuk memperbaiki rumah Pak Ci yang hampir roboh. Selain itu, beberapa organisasi membantu menyediakan peralatan pertanian agar Pak Ci bisa meningkatkan hasil taninya. Yang paling menyentuh adalah bagaimana pasar tani tersebut berubah setelah kejadian ini. Banyak pedagang yang mulai menunjukkan solidaritas lebih tinggi. Mereka saling membantu, terutama kepada pedagang kecil seperti Pak Ci. Komunitas pasar tani itu menjadi lebih erat dan saling mendukung. Semangat juang tak mengenal batasan. Pak Ci mengajarkan kita untuk terus berusaha meskipun dalam kondisi sulit. Kebaikan hati dapat mengubah hidup orang lain. Bantuan kecil seperti memberikan tenda tambahan atau membeli dagangan bisa menjadi penyelamat bagi orang yang membutuhkan. Kekuatan media sosial ketika digunakan untuk menyebarkan hal positif. Media sosial dapat memberikan dampak besar dan memperbaiki kehidupan seseorang. Rasa syukur dan kejujuran membawa berkah. Pak Ci yang selalu bersyukur atas rezeki kecilnya akhirnya mendapatkan bantuan dari berbagai pihak karena kejujuran dan ketabahannya. Kisah Pak Ci Oku ini adalah pengingat bahwa kehidupan selalu memberikan peluang selama kita mau berusaha dan percaya bahwa kebaikan masih ada di sekitar kita. Berikut cerita kali ini dari Riman Story. Jika teman-teman suka, silahkan subscribe channel ini.